Pernah kepikiran nggak sih kalau komunikasi seorang pemimpin itu lebih dari sekedar kata-kata? Kalau di dalamnya tuh ada kekuatan untuk memberi kehidupan. Nah, di sini kita bakal bedah bareng gimana bahasa yang tepat bisa membangun fondasi kepemimpinan yang sejati. Wah, kutipan ini langsung ngena banget ya. Komunikasi itu bukan lagi sekedar skill teknis yang dipelajari di kelas, tapi cerminan dari kedalaman hati dan rohani kita. Ini nih sudut pandang yang akan kita pakai buat memahami kepemimpinan hari ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kenapa sih komunikasi seorang pemimpin itu penting banget? Apalagi dari sisi spiritual. Ini bukan cuma soal ngasih informasi, tapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam. Nah, ini dia poin kuncinya. Waktu seorang pemimpin bicara, mereka itu nggak sekedar mengisi keheningan. Mereka itu lagi membentuk budaya, menyalakan harapan, dan membangun momentum. Setiap kata itu punya kekuatan, bisa membangun, bisa juga meruntuhkan. Ini tuh kayak tindakan penciptaan, gema dari suara spiritual mereka. Kita mungkin udah nggak asing lagi ya sama teori kecerdasan majemuknya Howard Gardner yang bilang ada word smart atau kecerdasan linguistik. Kemampuan merangkai kata-kata emang penting, banget. Tapi dari kacamata spiritual, ada dimensi lain yang lebih dalam. Coba kita lihat bedanya. Di sini nih, letak perbedaannya yang paling mendasar. Kecerdasan linguistik itu tujuannya buat meyakinkan, sedangkan kepekaan spiritual tujuannya untuk menghubungkan. Jadi goalnya bukan menang debat, tapi gimana caranya kita bisa nyampein isi hati dan menyatukan tim dengan tujuan yang lebih besar. Pada akhirnya, ini bukan soal seberapa jago kamu ngomong, tapi apa yang kamu salurkan lewat kata-katamu itu. Oke, setelah kita paham kenapanya, sekarang kita pindah ke apanya. Kalau tujuannya bukan cuma ngasih data, terus apa sih sebenarnya tujuan komunikasi seorang pemimpin itu? Jadi, ada 4 tujuan utama. Seorang pemimpin itu ngomong untuk jadi kompas yang ngasih arah dan jadi pelita yang bikin tenang di tengah ketidakpastian. Mereka juga menegaskan lagi siapa kita dan kenapa kita ada di sini. Dan yang nggak kalah penting, mereka membangun jembatan empati di dalam tim. Nah, ini pertanyaan refleksi buat kita semua nih. Waktu Anda ngomong di rapat, kirim email, atau kasih arahan, hasilnya itu kejelasan dan makna, atau malah jadi kebingungan dan noise yang nambahin beban mereka? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang praktis banget, gimananya. Gimana cara kita nyusun pesan supaya benar-benar efektif dan nyampe ke tujuan yang tadi kita bahas? Ini model yang praktis banget buat melatih disiplin pesan. Jadi sebelum ngomong, coba pilah dulu pesan Anda jadi 3 lapis. Tanya ke diri sendiri, apa satu hal yang wajib banget dimengerti sama audiens? Nah, itu must have Anda. Sisanya itu info pendukung atau detail tambahan yang bisa aja dipotong kalau perlu. Ini penting supaya inti pesan Anda itu selalu jernih dan sampai. Ternyata komunikasi itu ada level-level kedalamannya loh. Ada basa-basi buat buka obrolan, ada pertukaran info, tapi kepemimpinan sejati itu terjadinya di level yang lebih dalam. Waktu kita berani berbagi perasaan, dan puncaknya waktu kita menyuarakan visi spiritual. Pemimpin yang hebat itu jago banget bergerak di antara semua level ini. Contoh terbaik dari adaptasi ini, ya Yesus sendiri. Dia itu komunikator ulung. Ke orang banyak, dia pakai perumpamaan yang simple dan relevan sama kehidupan mereka. Tapi, waktu ngobrol sama Nikodemus, seorang ahli Taurat, dia pakai bahasa teologis yang dalam. Intinya apa? Pesan itu harus disesuaikan sama pendengarnya. Kuncinya di situ. Tentu aja, namanya juga komunikasi, kadang nggak selalu lancar kan? Yuk, kita lihat beberapa penyebab umum kenapa pesan kita bisa gagal sampai dan gimana caranya biar kita bisa menghindarinya. Ini bisa jadi checklist yang berguna banget. Coba tanya diri sendiri, apa Anda beneran kenal audiens Anda? Ada gangguan nggak, entah teknis atau emosional? Apa Anda pakai email padahal harusnya ngobrol langsung? Waktunya pas nggak? Dan yang paling penting, apa orang-orang merasa cukup aman buat bener-bener dengerin? Nah, untuk hal-hal ini nggak ada tawar-menawar, harus jelas. Tim Anda itu perlu banget tahu, kita mau kemana, aturan mainnya gimana, siapa ngerjain apa, dan fokus kita sekarang ini apa. Jawaban yang jelas untuk pertanyaan-pertanyaan ini adalah fondasi tim yang solid. Oke, kita sampai di kesimpulan. Mari kita kembali ke ide awal kita tadi. Komunikasi itu bukan cuma skill, tapi sebuah tanggung jawab yang mendalam, sebuah tanggung jawab spiritual. Kutipan ini, jujur, bikin kita berhenti sejenak dan mikir banget ya. Setiap kata itu punya bobot, punya konsekuensi. Apalagi buat seorang pemimpin yang kata-katanya itu bisa memengaruhi banyak orang. Tanggung jawabnya jadi berkali-kali lipat. Jadi, ini dia intinya. Suara seorang pemimpin spiritual itu harus suara yang membangun, bukan yang menghakimi. Suara yang menginspirasi iman, bukan yang menyebar ketakutan. Dan suara yang datang dari hikmat untuk kebaikan bersama, bukan dari ego pribadi. Dan akhirnya,
pertanyaan ini kembali lagi kepada Anda, kepada kita semua. Coba deh renungkan komunikasi Anda seminggu ini. Apakah kata-kata Anda sudah jadi sumber kehidupan dan harapan? Atau jangan-jangan cuma nambahin noise di dunia yang udah berisik ini? Pilihannya ada di tangan kita.